Halo, kami kembali hadir di tengah-tengah aktivitas Anda. Bersama saya Zuli akan mengulas berita terhangat selama sepekan terakhir. Berita pertama, ledakan suara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI hingga 3,13% di real count KPU memicu pertanyaan banyak pihak. Partai yang awalnya disebut tidak akan lolos parlemen, kini hanya butuh 0,87% suara lagi untuk lolos ke parlemen. Angka ini memicu selisih yang cukup jauh dengan hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei. Salah satunya Litbang Kompas yang menyebut PSI hanya meraup 2,8% suara saja. Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natali, mengatakan kalau masih ada sekitar 70 juta suara yang belum dihitung dan sebagian besar merupakan basis pendukung Jokowi. Sehingga ia optimis partainya lolos ke parlemen untuk pertama kalinya. Berbanding terbalik dengan PSI, suara Partai Persatuan Pembangunan atau P3 justru mengalami penurunan. Ketua Majelis Pertimbangan DPP P3, Romi, memprotes kejanggalan tersebut. Ia menduga ada operasi sayang anak di balik fenomena lonjakan suara PSI. Berita selanjutnya, Mahkamah Konstitusi memutuskan pemerintah dan DPR perlu mengubah ambang batas parlemen pada pemilu 2029. Syarat minimal perolehan suara bisa jadi akan diturunkan, yang akan memberi peluang lebih besar bagi partai baru seperti PSI untuk lolos ke parlemen. Salah satu alasannya adalah karena dalam beberapa pileg terakhir, syarat itu membuat sejumlah partai kesulitan menembus Senayan, sehingga suara yang mereka raih saat pemilu terbuang sia-sia, karena tak terkonferensi menjadi kursi. Selain itu akan banyak orang yang jadi tidak terwakili di parlemen, karena partai pilihannya gagal mendapat suara minimal 4%. Menanggapi hal ini, Sekjen Partai Nasdem Hermawani Taslim mengatakan partainya menghormati putusan MK, tetapi ia menilai ambang batas parlemen tetap diperlukan. Sementara itu, Ketua Majelis P3 Romi menyambut baik putusan MK tentang ambang batas parlemen. Ia menyebut ini merupakan kemenangan kedaulatan rakyat karena setiap suara pemilih terkonferensi menjadi perolehan kursi anggota DPR. Berita terakhir, isu dana haji habis kembali ramai di media sosial. Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH menegaskan hal tersebut adalah hoax. Anggota Badan Pelaksana BPKH, Hari Alexander, mengatakan BPKH bahkan mampu membiayai 600.000 jemaah untuk berangkat haji. Hari juga meluruskan isu uang jemaah haji yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Ia mengatakan untuk pembangunan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau PTKIN serta madrasah dibiayai dengan surat berharga syariah negara atau SBSN, bukan uang jamaah haji. Sementara itu, untuk isu pembagian ambulans gratis kepada sejumlah mitra menggunakan dana pribadi umat, bukan juga uang jamaah haji. Diketahui pada pelaksanaan haji tahun ini, pemerintah dalam hal ini BPKH menopang 40% biaya haji atau sekitar 37 juta rupiah. Sementara itu 60% sisanya, sekitar 56 juta rupiah ditanggung oleh jamaah haji. Demikian rangkuman berita terhangat selama sepekan terakhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe Kacamata Channel untuk informasi update lainnya. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa.